yang selalu mengiring hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami tiba di bulan Maret ini Tuhan, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami boleh datang kembali ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan Engkau berfirman bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Mengurapi kami semua jemaat-Mu Tuhan yang datang beribadah, baik yang di gereja maupun yang online Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sukacita yang melimpah di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersuka di hadapan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari engkau yang percaya bahwa Dia setia, kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, amin, nyata
ada di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mau lebih lagi Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Kami. Mau terus memuji-Mu sepanjang umur hidup kami. Haleluya, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semuanya kita nyatakan di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Amin. Tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari umat Tuhan yang menyatakan kebesaran Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, pengharapan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita mau terus memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Hey. Sama-sama kita tepuk tangan di kepala kita. Pagi hari ini mari kita mau sama-sama nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, Amin. penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati. Katakan sama-sama. Aman dalam-Mu, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Hey. Sama-sama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati. kami mau katakan Tuhan. Aman Umat Tuhan sama-sama katakan. begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Biar musik memuji Tuhan. Hey. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di kepala kita.
nyaman di dalam-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Begitu sempurna kasih-Mu, Kau aku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapan-Ku. Amin Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, kau pengharapanku. Oh 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 oh, oh 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 oh, Haleluya. oh 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 oh, oh 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 oh. Kami mau katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau katakan sukacita kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan katakan. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama-Mu ada di dalam. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kami percaya Tuhan. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Sukacita sejati dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama serukan. Oh 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 oh, oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, Sama-sama nyatakan. pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan sekali lagi. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh hati kita katakan di hadapan Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan sekali lagi, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari Tuhan. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu. Kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Kau segalanya, Segalanya bagiku. Kau
Mari kita mengangkat hati kita sejenak untuk menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau kebanggaan kami. Engkau gunung batu. Haleluya. Cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kembali, Yesus, Yesus. Tuhan, terima kasih. Ku cinta Engkau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, setiap hari kami melihat kasih-Mu. Setiap hari kami melihat mujizat dan pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kalau pagi ini kami boleh ada, itu karena Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat pujian yang kami angkat di hadapan Engkau. Biarlah pujian ini Tuhan tertanam dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kalau kami merasakan, menyadari bahwa setiap hari kasih Allah tidak pernah berhenti. Sehingga tidak ada kebanggaan lain dalam hidup kami selain kami bangga akan Tuhan. Kami menyanjung, meninggikan akan Tuhan karena kami tahu Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Apa artinya kekurangan, apa artinya penderitaan, apa artinya kesuksesan. Semuanya itu di bawah kebanggaan kami kepada Tuhan. Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab itu Tuhan, biarlah pujian ini Engkau berkati, urapi. Engkau berkati hamba-hambamu yang telah memimpin pujian. Pakai mereka lebih jauh. Dan Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Sekarang saatnya Tuhan kami mau bersama mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi kami semua ya Tuhan. Dengan urapan yang sama kami diberkati dengan berkat yang sama. Dan kami pulang dengan berkat yang sama. Karena Allah tetap menyertai hidup kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Urapan dan berkat Tuhan turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa saudara, Shalom. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Saya sangat bersyukur sekali karena saya sangat merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Ya, saya dalam bulan-bulan ini kita sedang menghadapi prapaskah kita, ya sedang menghadapi untuk perayaan-perayaan di mana sebuah puncak tujuan Tuhan menyelamatkan kita umat manusia.
Sebab itu saya renungkan tidak ada kebanggaan yang lebih. Sebab itu saya sangat emosional. Pujian tadi berkata setiap hari Tuhan tetap menyertai hidup kita. Setiap hari kita melihat mujizatnya. Setiap hari kita melihat pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat setiap hari Tuhan itu baik. Maka apa yang akan keluar dari mulut kita? Kita hanya mengatakan pujian syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan itu baik. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya dalam perenungan untuk menyambut, mempersiapkan diri menghadapi Jumat Agung, menghadapi penderitaan Tuhan, menghadapi perayaan-perayaan yang kita akan hadapi. Apa yang saya ingin ajak saudara, sebuah gambar yang saya munculkan di sini adalah kata salib. Kalau kita berbicara soal salib, banyak persepsi orang. Ada orang berkata kalau kita pakai salib itu identitas Kristen, bolehlah, itu bisa juga terjadi. Maka kalau kita melihat ibu-ibu pakai ya di leher ada salib, kadangkala di kuping ada salib. Tapi saya belum pernah melihat di hidung ada salib. Di hidung cuma kayak cincin ya saya lihat. Bolehlah itu aksesoris tanda kekristenan. Tapi ada orang juga berkata bahwa salib itu adalah lambang sebuah penderitaan, sebuah pergumulan, sebuah masalah, sebuah beban. Karena di atas salib itu Yesus disalibkan di sana, menderita di sana. Bisa terjadi. Tapi saya hari ini membawa sebuah pola pikir yang lain. Saya sangat bangga seorang yang bernama Paulus. Dia mengungkapkan dan saya berikan tema itu. Paulus berkata bahwa salib itu adalah kebanggaan. Saya belajar dengan sungguh bagaimana kita mengerti bahwa salib adalah kebanggaan. Ini adalah sesuatu hal yang menarik karena semua kita kalau bisa tidak ada yang mau menderita. Semua kita tidak ada yang mau punya masalah. Semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi Paulus seorang yang tadinya orang yang sangat cendekiawan, orang yang sangat pinter. Sehingga dia berkata dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 14, mari kita buka bersama-sama. Satu ayat ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 14 berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, kata Paulus. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh salib itu, olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Saudara, ini sebuah pernyataan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Saya ingat ada 3 orang anak yang sangat ada 3 orang ibu yang sangat bangga dengan anaknya. Mereka punya diskusi yang sangat menarik. Yang pertama, seorang ibu punya anak seorang pilot. Seorang pilot yang sangat terkenal. Maka waktu dia berkumpul dia bilang, "Wow, puji Tuhan. Saya punya anak yang sangat jenius sekali dan dia menjadi seorang pilot yang hebat." Dan anak orang yang kedua berkata, ibu yang kedua berkata, "Puji Tuhan, anak saya memang bukan seorang pilot. Tapi dia adalah seorang pengacara yang luar biasa dan sangat sukses." Ibu yang ketiga dia bingung.
Anaknya masih belum dapat pekerjaan. Anaknya masih berjuang untuk hidup. Maka dia berpikir apa yang saya akan pamerkan kepada mereka tentang anak saya. Yang tadi seorang pilot yang sukses, yang kedua seorang pengacara yang sangat sukses. Maka ibu yang ketiga dengan sangat bijaksana berkata, saya bersyukur dengan anak saya. Karena setiap orang melihat anak saya, mereka berkata, oh my God, ganteng sekali. Saudara, untuk memamerkan kebanggaan, kita nggak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Tapi Paulus pernah berkata, dulunya kita melihat siapa Paulus. Alkitab mencatat Paulus ini adalah seorang yang pintar Alkitab. Seorang yang hebat mengerti tentang hukum Taurat. Paulus ini adalah orang yang punya pendirian kuat dan dia berkata, dia memberikan sebuah kekuatan untuk mengejar orang Kristen, untuk membunuh kalau bisa menangkap dan membunuh orang Kristen. Tapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan, dia berkata, dalam bentuk apapun juga aku tidak pernah bermegah. Dalam keadaan apapun juga aku tidak akan bermegah. Aku hanya bangga kalau aku mengenal salib itu. Wah, ini luar biasa. Paulus juga pernah berkata, yang dahulu kuanggap hebat, yang dulu kuanggap luar biasa, sekarang kuanggap sampah. Tapi karena pengenalan akan Kristus, yang dulu kuanggap rugi, sekarang aku beruntung. Karena di dalam Tuhan. Lah, ada apanya sebetulnya dalam salib itu, saudara? Sebab itu Paulus berkata, salib itu adalah kebanggaan. Nah, menjadi orang Kristen yang bangga akan salib Kristus, saya melihat saudara, apa sebabnya, apa yang menarik untuk kita renungkan bersama, kita menjalani hidup kita dan kita mau merenungkan minggu-minggu ini ke depan. Tentang penyaliban Tuhan, tentang kematian Tuhan, apa yang perlu kita renungkan bersama. Karena kalau saya melihat dengan sungguh, rupanya Tuhan di dalam salib itu apa yang membuat kita bangga. Mengapa kita menjadi bangga pada salib itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama saya katakan, saya nyatakan karena salib memampukan kita mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Karena salib, karena Tuhan, maka memampukan kita bisa mati bagi dunia. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara pilih jujur. Andai kata hari ini ada janjian. Nih, Anda janjian dengan orang, kamu nanti kebaktian sore belah, pagi enggak usah. Tak kasih uang 100.000, mungkin saudara berkata, wah kecil. Tapi misalnya orang berkata, wes kamu tinggalkan gereja hari ini, gampang minggu depan bisa ke gereja. Tak, kita janjian tak kasih uang 1 miliar. Saya mau tanya, kira-kira rekening saudara mengkerut apa enggak? Halo? Sekarang kita melihat keadaan dunia sekarang hari ini sedang carut marut. Kita melihat bagaimana keadaan bangsa kita yang sedang mengejar kebanggaan, mengejar sesuatu yang luar biasa. Tapi Alkitab berkata luar biasa. Karena salib itu, maka Galatia berkata begini, Galatia 4 tadi, saya ulangi lagi kata Galatia pasal 4 tadi. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Yesus. Sebab apa? Sebab olehnya, oleh salibnya, oleh salib Kristus itu, dunia tersalib bagiku dan aku tersalib bagi dunia. Hidup kita ini sudah tidak lagi untuk dunia. Hidupku ini hanya untuk Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kecuali kalau Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Orang percaya hari ini sedang berjuang Bapak Ibu.
Kita sedang berjuang melawan keinginan diri kita, melawan kemauan hidup kita dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali ingin marah, kita seringkali ingin melakukan segala sesuatu. Kita bisa jengkel, kita bisa marah. Tapi begitu kita sedang tersalib bagi dunia, tersalib bagi diri kita, maka kita akan mengubah hidup kita. Apa yang Tuhan mau. Wah, ini luar biasa loh saudara. Saya pernah ngomong dalam kesaksian. Saya kebetulan di sekolah saya agak ada masalah yang harus saya hadapi. Saya panggil anak. Saya bilang, kamu seperti ini ya? Dia jawab begini Bapak Ibu, saya sangat kaget. Pertama saya bilang, kamu kan anak gereja. Masa hidupmu enggak benar? Saya udah bikin catatan banyak untuk apa yang saya mau katakan ke dia. Kamu seperti ini, kamu ini. Dia bilang gini, ya Saya pikir, kok ya Saya ini kepala sekolah kok dipanggil ya di sekolah. Berarti dia nganggap saya hamba Tuhannya. Saya mau marah saudara, jujur. Saya mau memberikan ketegasan yang lebih keras. Saya karena begitu dia dengar kata ya ya, karena panggilan ya itu di gereja identiknya. Saya merasakan Tuhan tolong salibkan aku dengan emosi, salibkan aku dengan perasaan. Supaya aku mau anak ini saya bina menjadi anak yang baik. Maka saya akan ngerem diri. Saudara, rasa jengkel, rasa marah itu berkecamuk dalam hidup kita. Paulus berkata kita tiap hari berjuang dengan keinginanku dan keinginan Tuhan. Dengan kehendak roh dan kehendak diri kita. Berjuang terus menerus dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak tergantung di atas kayu salib, Alkitab berkata segala kutuk, segala apapun sudah dibebaskan oleh Tuhan. Berarti tidak akan mampu kita menang dalam pergumulan itu. Sebab itu jangan pernah bangga saudara dengan hebatnya kita. Semakin pintarnya kita. Saudara, pintar kita ini kebanyakan pintar untuk apa? Ngakali orang. Halo? Apa? Makin kita pintar, kita bisa ngajari orang. Supaya gimana trik-trik tertentu, cara-cara tertentu. Tapi Alkitab ingin mengajar kita, makin kita mengenal akan Tuhan. Maka Allah makin ditinggikan, aku makin rendah. Aku makin rendah. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang pertama saya ingin katakan, memampukan hidupmu tersalib bagi dunia. Memampukan hidupmu tersalib untuk dirimu sendiri. Tidak ada kuasa lain selain hanya di dalam Yesus Kristus yang tersalib itu. Itu sebabnya Paulus berkata, aku bangga. Yang di sini suka emosinan? Enggak ada, mukanya sabar semua, puji Tuhan. Mukanya sabar, mulutnya saya enggak tahu. Siapa di antara kita yang merasa diri kita, saudara tahu yang namanya saya baca berita. Di Pekalongan ini kita bangga. Di Kabupaten Pekalongan ada apa itu namanya lomba durian itu. Ada kita beli durian enak berdaerah lolong. Batang juga bikin tempat durian yang enak-enak. Kita sudah enggak perlu lagi lari Kalimantan cari durian apa itu, enggak usah. Pekalongan banyak. Tapi sayangnya di Batang, exit tol Kandeman. Sudah tahu? Maaf kata, ada namanya durian celeng. Sudah ngerti durian celeng? Begitu dibuka celeng, gak enak saudara. Bahasa orang Pekalongan. Begitu dicoba,
hanya ingin cari untung sendiri, hanya ingin menangnya sendiri, hanya ingin supaya dia dipuaskan sendiri. Masa bodoh orang lain, itu mereka belum kenal salib Tuhan. Orang yang kenal salib Tuhan selalu ingin menyenangkan orang lain dan menyenangkan Tuhan. Amin. Dahulukan kepentingan orang lain, maka baru kehidupanmu. Dahulukan Tuhan, maka Allah akan memberkati hidup kita. Ini kalau kita mengenal akan salib. Maka Paulus berkata, aku bangga salib itu. Karena salib itulah yang memampukan aku. Coba saudara perhatikan Matius 26 ayat 39. Saya sangat diberkati ayat ini dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Salah satu, 3 kali dia berdoa dan saya ambil satu ayat ini aja. Matius 26 ayat 39 berkata apa? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti apa saudara? Yang engkau kehendaki. Saya mau tanya saudara, maunya saudara terjadi di dalam dunia, dalam perjalanan hidup kita ini, seperti yang kita mau apa seperti yang Tuhan mau? Ayo saya mau tanya. Coba lihat mukanya masing-masing lah saudara. Saya mau pingin. Suami istri pinginnya, maunya, yang kalau suami berkata maunya istri, atau si suami berkata mauku yang harus terjadi. Atau istri sebaliknya mauku yang harus terjadi. Maunya siapa yuk? Halo? Kalau kita mau melakukan sesuatu, maunya siapa yang kita ingin utamakan? Saya percaya bahwa kita semua ingin unggul dengan kehidupan kita. Kita ingin terkenal dengan kehidupan kita. Kita ingin maju dalam kehidupan kita. Tapi Yesus kasih contoh yang luar biasa. Tuhan, Bapa, kalau boleh. Wah, ini pernyataan luar biasa. Kalau boleh ini lu. Tapi jangan mauku. Tapi apa maunya Tuhan? Itu karena salib Tuhan, saudara. Karena Allah. Saya berkata, coba bayangkan orang Kristen di dunia ini mau berkata seperti itu. Dalam setiap langkah hidupnya dia selalu berkata, Tuhan aku ingin kaya. Tapi jangan mauku Tuhan, tapi maunya Tuhan. Aku ingin sukses, tapi bukan mauku Tuhan, tapi maunya Tuhan. Aku ingin sehat, tapi bukan mauku, tapi maunya Tuhan. Aku ingin berhasil, bukan mauku, tapi maunya Tuhan. Kalau itu terjadi berarti engkau tersalib bagi dirimu, hidup bagi Allah. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu kekristenan yang luar biasa. Bangga akan salib. Terlalu banyak saudara kita memaksakan keinginan kita. Sehingga membuat kita jadi hubungan tidak baik. Terlalu banyak kita memaksa keinginan kita. Nafsu kita, kepuasan kita yang kita tekankan dalam hidup ini. Tapi kita lupa bahwa aku tersalib bagi Tuhan. Aku tersalib bagi dunia ini. Hidupku ini sudah tidak punya kuasa lagi. Maka Paulus pernah berkata, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus, apa yang ku buat, apa yang ku ingini, apa yang ku langkahi. Semua itu karena Tuhan. Lirik kiri kanan katakan, aku tersalib bagi dunia ini. Oh saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Yesus yang sanggup berbuat segala sesuatu. Dia berkata, bukan kehendakku. Kenapa kita yang kerdil, kita yang kecil, kita yang tidak berarti. Alkitab berkata seperti rumput. Hari ini ada, besok sudah enggak ada. Kita kadang-kala memaksa kehendak kita. Maka terjadilah rumah tangga kita jadi berantakan. Maka terjadilah pekerjaan kita menjadi berantakan. Maka terjadilah hubungan kita jadi berantakan. Kenapa? Aku yang besar. Tapi kalau kita lihat salib Kristus. Karena salib itu. Menghadap salib Yesus berkata, bukan kehendakku. Ayo kita mulai belajar hari-hari ini.
Ayo kita mau berjalan hari-hari ini. Saudara percaya atau tidak? Saya sangat yakin saudara. Alkitab berkata satu rambut di kepala kita tidak akan gugur ke bumi tanpa izin Tuhan. Saya yakin itu. Apapun yang terjadi Allah turut bekerja untuk kebaikan hidup kita. Enggak usah paksa maunya kita. Biarlah kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Karena Allah itu adalah sesuatu yang membanggakan hidup kita. Salib adalah kebanggaan kita. Mari kita bangga kepada salib itu karena salib membuat aku mampu, membuat aku bisa mati bagi dunia ini dan hidup bagi Kristus. Saya sempat membuka sebuah artikel kesaksian Ahok. Saya kutip kesaksian Ahok waktu dia masuk penjara. Dia berkata, ada seorang tokoh datang kepada dia. Tokoh itu waktu Ahok disidang katanya dia. Dia deg-degan karena dia tahu temperamen Ahok itu adalah temperamen yang sangat kuat. Temperamen yang sangat cepat marah. Waktu diputuskan oleh pengadilan, tapi Ahok malah tenang. Ahok malah enggak membuat statement apapun kepada ini. Nah, waktu ditanya oleh orang itu, kenapa kok kamu bisa seperti itu? Saudara tahu jawabannya Ahok? Ahok berkata begini, saya enggak ngerti damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Saya merasa damai, saya merasa tenang, saya merasa bahagia. Sekalipun beban itu berat, sekalipun beban itu begitu mengikat. Tapi damai sejahtera Allah melampaui. Saudara bisa mengerti maksud saya itu? Apapun masalah hidupmu. Tapi kalau engkau melihat salib Tuhan itu, maka damai Allah itu melampaui hidup kita. Dan kita berkata, apa kata firman Allah, kata Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung. Di mana saudara? Di dalam Tuhan. Aku sakit Tuhan, tapi aku kuat. Aku kekurangan, tapi aku kuat. Aku dalam keadaan bencana, aku kuat. Karena apa? Salib Kristus. Wih. Ini luar biasa saudara, saya bangga akan itu. Bukankah kita ini kalau kecepit orang berkata begini, pepatah dunia berkata begini. Semut aja, kalau dijepit gigit semut. Tapi kita bukan semut, aku sudah tersalib bagi dunia, amin. Mulai hari ini saya percaya rumah tangga kita damai semua. Coba kalau rumah tangga kita udah berkata, aku udah tersalib bagi diriku dan tersalib bagi dunia. Sudah enggak ada cari keuntungan sendiri. Saya pinginnya kita tuh kalau ketemu senyum semua. Enggak ada isi mukanya. Ya, mengkerut. Kenapa? Aku sudah tersalibku. Wah, itu enak banget. Coba senggol kiri kanan, aku tersalib loh. Itu enak saudara. Tapi di sini bisa tersalib, di luar lepas lagi salibnya saudara. Di luar lepas lagi saudara. Ayo kita hari ini berkata dalam diri kita, aku tersalib untuk dunia dan tersalib bagi diriku. Ini kebanggaan. Yang kedua saudara, apa yang menarik perhatian saya dikatakan oleh Paulus, aku nggak ada kebanggaan yang lain kecuali dalam salib Kristus. Kenapa sebetulnya? Mengapa kita bangga pada salib itu? Apa yang terjadi di dalam salib itu? Saya memperhatikan yang kedua. Karena salib itu ada pembebasan saudara. Pembebasan apa saudara? Saya perhatikan baik-baik, mari kita buka Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Saya diberkati ayat ini. 13-15, kamu juga, perhatikan, kamu juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia yang sudah, dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita.
Ayatnya yang keempat pasal berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan itu ditiadakannya, dihapusnya, dibuangnya dengan cara apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum untuk kemenangannya atas mereka. Saudara, saya dulu ada satu perkataan yang sangat menarik. Orang berkata sekali orang itu gagal, seumur hidup orang gak percaya. Itu dunia, memang betul. Saudara, sekali saudara menyakiti orang, orang berkata ibarat gelas pecah. Bisa dilem, tapi masih ada bekasnya. Maka dalam kehidupan setiap pribadi kita selalu merasa hidup bersalah. Hidup bersalah. Hidup ini gak pernah benar. Saya bukan manusia sempurna, saya bisa bersalah dengan istri saya. Sehingga kalau saya merasakan bahwa itu tidak ada pengampunan, tidak ada kelepasan, saya selalu merasa hidup saya ini gagal. Hidup saya ini gak berarti, hidup saya ini gak mampu. Sehingga terus dituduh seperti itu. Tapi Alkitab berkata, hutangmu, Alkitab berkata kesalahanmu, pelanggaranmu, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, sesuatu yang tidak baik kepada Allah, dipakukan pada kayu salib itu. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Saudara bangga apa enggak? Ayo. Saya melihat, saya memperhatikan dalam bahan kita di FA. Dikatakan sebetulnya betul. Perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan hidup kita karena nggak ada hubungannya. Betul. Memang nggak bisa. Saya teringat zaman saya dulu di kampung saya, kalau orang salah harus potong babi, dengan darah babi bisa selesai. Itu omong kosong. Tapi Alkitab mencatat dengan satu orang yang tersalib di kayu salib itu. Yesus Kristus yang tersalib itu. Dia berkata seluruh hutang dosa kita bebas. Nah sekarang pertanyaan saya saudara. Saudara yakin bahwa dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan? Pertanyaan saya yang kedua. Kalau saudara dengan saudara bersalah, sudah dibebaskan apa belum? Halo? Saudara dengan Tuhan Allah sudah ampuni. Saudara dengan saudara sudah diampuni apa belum? Ini pertanyaan saudara, menarik untuk kita renungkan. Alkitab berkata, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni hidup kita. Maka betapa hebatnya kuasa salib itu. Itu berarti memerdekakan hidup kita dengan Tuhan. Begitu kita merdeka dengan Tuhan, berarti kita harusnya yang tersalib bagi diri kita dan tersalib bagi dunia, kita juga merdeka untuk orang lain. Amin. Sebab itu orang Kristen tidak ada kata kepahitan dalam hidupnya. Karena apa? Salib itu kebanggaanku, sudah memerdekakan hidupku. Terlalu banyak umat Tuhan yang dalam hidup kepahitan, pengalaman masa lalu. Paulus pernah berkata, aku lupakan apa yang di belakangku, aku mengarahkan ke depan, maju ke depan. Untuk apa? Mengejar tujuan ilahi, tapi kita seringkali terjerat di belakang. Masalah-masalah di belakang hidup kita teringat terus. Tapi saudara, ayo hari ini, dengan salib itu, Alkitab berkata, semua pelanggaran kita dipaku di kayu salib itu. Maka tidak ada lagi kata, suamiku itu, kecuali mau orang dari dunia mati dia datang ke dia, nggak akan berubah. Karena saking pahitnya. Atau kita berkata istriku itu kecuali
Nek sekalipun mulutnya dijahitnya tetap membengung, saudara. Saya pernah nyoba, saudara, orang cerewet itu memang, orang bilang, tutup mulutnya. Saudara, tutup mulut masih bunyi enggak kira-kira? Bisa bunyi, sedang bengung. Bunyi juga, saudara. Cerewet juga, saudara. Bisa. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau sudah tersalib bagi dirimu, engkau sudah tersalib bagi dunia, dan Allah sudah merdekakan engkau, harusnya engkau merdeka dengan sesamamu. Amin. Kita katakan kiri kanan, 0-0 saudara. Sudah dimerdekakan. Gak ada bekas. Suatu saat waktu Yesus mau ke Betania, murid Tuhan berkata begini, guru kamu lupa. Kemarin kamu mau dilempar batu, kamu lupa Bu. Kemarin kamu mau ganggu orang, kamu lupa Bu. Guru Tuhan berkata begini, kita berjalan 24 jam. Apa yang terjadi kemarin, belum tentu terjadi hari ini. Apa maksudnya? Gak usah pikir yang kemarin. Kemarin dia nyakiti aku, Paura. Itu tangan Tuhan sedang merendah hidup kita. Tangan Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tapi ayo kita terus melihat ke depan. Allah tersalib untuk menebus hidupku. Aku tersalib untuk mengampuni sesamaku. Wah, kalau itu mengalir dalam hidup kita, sukacita Allah akan mengalir. Kita akan melihat kemerdekaan, kemenangan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan dengan sungguh tadi bagian 14 ini. Ya. Dan itu ditiadakannya untuk memakukannya pada kayu salib bagian air. Dilakukan oleh Tuhan, dia tergantung bebas. Maka dikatakan oleh Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, putih. Dosamu merah seperti kesumba akan putih seperti bulu domba. Allah pulihkan hidup kita. Seanehnya itu kita diampuni Tuhan, tapi kita nggak mau ngampuni orang. Lo aneh saudara. Ada hukum kan, beri kepadamu akan diberi. Kamu menabur, kamu akan menuai. Sekarang Tuhan sudah tabur yang baik dalam hidup kita. Harusnya yang tumbuh apa? Baik apa jelek? Tumbuhnya baik. Kenapa kita keluar yang jelek? Ini ada masalah berarti. Ayo hari ini. Ayo kita dengan salib Tuhan itu. Kita berkata aku sudah tersalib. Aku sudah tidak mau seperti dulu lagi. Jangan sampai kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang yang hanya mau terima yang baik. Tapi yang tidak baik nggak bisa. Enggak. Mari kita berkata aku sudah dimerdekakan. Aku sudah dibebaskan. Jadi aku bangga kepada salib itu karena apa? Karena salib itu ada pembebasan di dalam salib itu. Di dalam salib itu ada kuasa Tuhan. Ada sesuatu yang menarik untuk membuat kita diampuni, dibebaskan. Karena darah Yesus. Seluruh dosa kita diampuni. Wah. Dan saya berkata saya sangat bersyukur. Saya kenal ini, saya mengerti ini. Saya bersyukur sekali saudara. Kalau saudara belah aku punya dada. Tidak ada kata kepahitan dalam dadaku. Saudara buka aku punya otak. Tidak ada otak kepahitan dalam otakku. Karena apa? Karena aku tahu Allah sudah mengampuni aku. Dan aku harus melakukan itu dengan baik. Saya tidak akan mengecewakan Tuhan dalam hidupku. Ayo kita hari ini, salib itu kebanggaan kita. Aplikasikan kasih Allah itu. Aplikasikan pengampunan Tuhan itu. Aplikasikan sesuatu yang baik dari Tuhan itu. Karena kalau itu ada dalam setiap pribadi-pribadi kita, saya percaya hidupku bukan aku lagi. Saudara, saya melihat hidup kita ini memang apa itu? Tidak ada seorang pun yang pingin ngelihat orang keluarganya menderita, saudaranya menderita, teraniaya, enggak ada. Kita pingin melakukan sesuatu, itu. Dan Allah juga seperti itu. Dia pingin menolong setiap umat Tuhan. Mari datang kepadaku yang letih lesu beban berat. Aku akan berikan kekuatan. Aku berikan kekuatan. Karena apa? Kalau kasih Allah itu mengalir, maka aliran itu akan mengalir kepada saudara kita, tetangga kita,
teman kita, bersaudara kita. Dan saudara perhatikan zaman-zaman sekarang itu orang sudah tidak lagi peduli orang lain, yang penting aku. Kemarin di Jawa Barat pasukan Tril, itu bunga itu hancur semua sampai diamuk-amuk, ngamuk nggak karuan. Kita melihat orang sekarang sedang viral di televisi, penganiayaan hanya gara-gara wong pacarnya diganggu orang kok jengkel, saudara. Sing salah sopo, salah pacarnya, ngapain mau? Kita bisa ribut, saudara. Saya bilang, loh misalnya istriku diganggu orang, ngapain kau mau berantem dengan orang? Ku bujuk, gelem-gelem diganggu. Nah dia hebat yang jangan mau diganggu. Gitu. Hidup ini seringkali kita berpikir, oh ini kan harga diri. Harga diri di mana, saudara? Yesus itu harga dirinya lebih mahal. Dia anak Allah, dia Allah sendiri. Turun. Mati di kayu salib. Lu kita, Dayak Kalimantannya, ndak unu harganya. Sopo kita, anak mana? Anak Pantura, apa bangga Pantura? Banjir terus. Orang bangganya. Allah merdekakan aku, amin. Kalau Allah merdekakan aku, kita pulang nanti. Kita akan melihat kemerdekaan itu, merdeka dalam hidup kita. Yang selanjutnya saudara yang menarik perhatian kita, saya. Kenapa sih salib itu begitu membanggakan? Kok begitu bangga? Paulus berkata, enggak ada lain yang kau banggakan selain salib itu. Nah, yang ketiga ini saya catat begini saudara. Saya sangat tertarik karena salib ada jaminan berkat. Dia bukan cuma mengampuni kita. Tapi dia juga pelihara kita. Dia akan tolong kita. Supaya saudara perhatikan Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan kutuk karena kita. Saya ulangi, perhatikan ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu nebus kita, mati untuk kita. Harusnya begitu engkau melihat salib, yang tergantung itu kamu. Yang tergantung itu aku. Tapi karena Kristus sayang kita, dia tergantung di sana untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan ayat 14. Ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, dia tersalib ini, supaya di dalam dia, apa saudara? Perhatikan baik-baik, sebab di dalam dia, supaya di dalam dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, saya melihat di sini, apa yang saya perhatikan di sini, bahwa Tuhan ingin katakan begini saudara. Yang Tuhan ingin katakan. Loh lihat lo ini loh. Aku ini disalib. Ganti ke kamu lo. Saya membayangkan, saudara, saya membayangkan. Saya makanya waktu kapan itu saudara saya dari Kalimantan nelpon. Kita lewat telepon. Dia bilang, Kak, gimana? Mau kembali ke Kalimantan enggak? Lewat telepon. Saya bilang begini, saya enggak, saya mau mati di Pekalongan aja. Nah, saya sambil guyonan, saya bilang saya ini tahu diri. Saya hidup di Kalimantan cuma 17 tahun. Hidup di Jakarta itu 3 tahun. Jadi hidup di Pekalongan 40 tahun sampai hari ini. Jadi bisa hitung umur saya, udah hitunglah bisa. Iya, ya. Jadi di Pekalongan lebih lama. Berarti gue bilang aku udah jadi orang Pekalongan aja. Saya merasa saya berhutang. Itu baru 40 tahun. Saya nggak tahu umur bertambahnya berapa, saya nggak ngerti. Sekarang itu Tuhan lah. Saya udah merasa berhutang banget. Coba membayangkan lagi. Aku harusnya mati. Enggak jadi mati, ada orang lain ganti ke saya. Kira-kira saudara terima kasih ya piye? Itu bukan ngomong gini, kamsiaya. Itu enggak.
Itu saudara pasti sampai berlutut kayak orang apa? Orang mati. Apa ke? Sujud. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu bahkan kita berkata, aku mau memperbudakkan diriku untuk kamu, enggak apa-apa. Karena apa? Aku seharusnya mati, kamu selamatkan aku. Yesus lakukan itu untuk kita. Dan dia berkata bukan cuma itu, dengar baik-baik. Berkat Abraham. Alkitab berkata apa? Kepada Abraham, kemanapun engkau pergi, engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Dan berkat itu akan turun dalam hidup kita. Bangga apa enggak? Berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Dan saya mari lihat kiri kanan. Ada enggak di antara kita yang kelaparan tanpa karena Tuhan tidak berkati hidup kita? Tidak ada. Ada enggak kita hidup sampai jatuh tergeletak enggak bisa berbuat apa-apa? Enggak ada. Itu karena apa? Kasih Tuhan. Selalu ada jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Ini berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu aku bangga akan salib itu. Karena Yesus mati, aku diampuni. Yesus mati, aku tersalib bagi dunia. Yesus mati, Allah berkati aku. Dia janji berkat Abraham akan datang kepada bangsa-bangsa. Bukan cuma bangsa-bangsa, bagi kita yang berdoa. Roh itu diberikan kepada kita. Sehingga kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka sebab itu dia berkata, jangan pikir hari esok, pikirkan hari ini. Jangan khawatir apapun yang kau akan makan, akan pakai. Itu dipikir oleh dunia. Tapi kamu carilah kerjaan Allah. Allah akan tambahkan kepadamu. Itu janji Allah dalam hidup kita. Ayo hari ini lihat salib Kristus itu. Allah yang sudah berkorban untuk kita. Allah yang sudah mati untuk kita. Allah yang sudah melakukan sesuatu untuk kita. Supaya apa? Saya berkata supaya yang pertama tadi Allah mau berkata kepada kita. Karena di dalam salib itu kita tersalib bagi dunia. Kita mampu. Orang yang selama ini arogan sekarang karena salib jadi berubah. Orang hebat jadi kayaknya kok nggak ada apa-apa. Kenapa? Bukan dia nggak sanggup ngelawan, bukan. Saudara, bukan saya nggak sanggup ngelawan. Kalau orang mau bentak-bentak saya nggak bisa ngelawan, bukan. Bisa. Tapi karena Tuhan. Saya berapa kali saya paling senang kalau bawa kendaraan itu ke arah Kedung Wuni. Itu coba saudara uji nyali ke arah Kedung Wuni lah. Kalau naik mobil, apalagi malam Jumat Kliwon. Sore ke sana, itu baru uji nyali saudara. Itu orang punya hukum, tidak ada hukum saudara. Saya maaf kata. Itu nyelunung seenaknya aja. Tapi begitu mereka nyerempet ke mobil, matanya melotot, saya kata, ya Pak. Tak bikin ramah saudara. Kenapa? Saya bukan takut. Karena bagi saya tersalib bagi dunia. Saya berusaha balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan tidak ada hukum yang dapat melawan hukum itu. Jadi selalu berkata apa? Puji Tuhan. Itu, mari kita selalu berkata puji Tuhan. Karena apa? Aku sudah tersalib bagi dunia ini. Aku sudah tersalib bagi diriku. Enggak ada keinginan lain. Aku coba bangga akan Tuhan. Itu harus kita miliki. Dan yang kedua tadi ayo kita berkata, aku betul-betul salib itu adalah pembebasan hidupku. Aku merdeka, aku bebas, aku hidup dalam kemenangan karena salib itu. Dan yang ketiga ada berkat Tuhan. Ayo kita hari ini renungkan dengan baik. Mari kita bangga dengan salib itu. Dan saya ingat sebuah pujian yang pernah berkata, kau Tuhan yang selamatkan aku. Kau Tuhan yang pelihara aku. Kau Tuhan yang sembuhkan aku. Maka apa yang kita katakan, aku bangga kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang aku cinta. Ayo mari. Saya aminkan sampai ini firman Tuhan. Mari kita berdiri di depan Tuhan. Saya undang pemain musik. Singer-singer untuk maju ke depan. Renungkan dengan baik siapa kita. Masihkah kita arogan? Kalau engkau masih arogan, engkau belum melihat salib itu. Tapi kalau engkau sudah tersalib bagi Tuhan, hidupmu sudah tidak ada arti lagi. Tapi Tuhan segala-galanya dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian itu, kau Tuhan yang selamatkanku. Selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan
yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang memulihkan. Saudara, kalau Allah menyelamatkan engkau, apa yang kita katakan? Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Kalau Tuhan memulihkan engkau, apa yang kau kita katakan kepada Tuhan? Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kalau Tuhan menyembuhkan hidup kita, hanya terima kasih yang kita ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Tuhan memberkati engkau, Tuhan oh amin. memberkatiku. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, segala puji dan syukur kami angkat bagimu. Segala pujian Amin. dan syukur Saya mohon Bapak-Bapak untuk maju ke depan. hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang tidak layak dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Sungguh Tuhan, tiada kata selain puji dan sembah yang dapat kami naikkan seperti saat ini Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Yesus Tuhan yang telah menebus dosa kami. Kami dibebaskan, kami dimenangkan. Biarlah saat ini boleh bermegah hanya karena salib Kristus.
biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami terapkan, kami aplikasikan dalam setiap hal kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Biarlah kami saat ini benar-benar mengalami Kristus lebih lagi. Kami menderita karena Kristus, kami bergumul karena Kristus. Kami percaya Engkau juga memberikan kemenangan pada setiap kami yang terus bertekun di dalam firman-Mu. Ajar setiap kami untuk selalu taat, untuk selalu kami peka pada tuntunan Roh Kudus, mengingatkan kami akan dosa, kesalahan, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami hanya mampu karena salib Kristus dan kekuatan Roh Kudus. Mari Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dalam setiap persiapan pelayanan hamba-Mu. Engkau mengurapi, menyingkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi, sehingga Mu dapat membagikan itu buat setiap kami untuk pertumbuhan jemaat-Mu tempat ini. Juga keluarga hamba-Mu, masa depan hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar juga kami akan membawa persembahan kami. Saat kami pulang, Engkau memberkati setiap kami dan juga setiap yang bertugas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita sama-sama menyaksikan Warta Jemaat. Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi bersama saya Selma untuk menyampaikan warta jemaat dan informasi satu pekan gereja. Sebelum saya menyampaikan informasi, tidak lupa saya menyambut bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru mengikuti ibadah kami, baik secara online maupun onsite. Kami sangat senang untuk menjadi keluarga kedua bagi Anda apabila Anda belum berjemaat di gereja manapun. Gereja juga menyediakan layanan khusus bagi jemaat yang butuh untuk didoakan, konseling, dan lain sebagainya. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan khusus ini dapat segera menghubungi sekretariat gereja pada jam operasional hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Berikut saya informasikan kegiatan satu pekan gereja. Setiap hari Senin hingga Sabtu diadakan doa pagi pukul 5 pagi. Menara doa diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 6 sore. Di hari Senin terdapat latihan paduan suara serafim pukul 6 sore. Ibadah wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul setengah 6 sore. Kami juga terus mengajak agar saudara bertumbuh dalam Kristus melalui Komsel. Komsel diadakan setiap hari Rabu dan Kamis. Komsel yang diadakan di hari Rabu adalah Komsel Profesi 1 dan 2 dan Komsel Dewasa Muda. Masing-masing dilaksanakan setiap pukul 7 malam. Untuk Komsel Profesi 1 dan 2 dapat menghubungi kontak person Saudari Glory dan Saudara Heri. Kemudian untuk Komsel Dewasa Muda, saudara dapat menghubungi Bapak Taufan. Bagi pemuda remaja dapat mengikuti Komsel Youth yang diadakan setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam. Di hari Kamis juga diadakan Komsel yang bertempat di rumah Bapak Wawan di Jalan Diponegoro pukul 6 sore. Khusus untuk Komsel ini hanya diadakan 2 minggu sekali. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berminat untuk mengikuti Komsel ini dapat langsung menghubungi Bapak Noah. Di hari Jumat pukul 6 sore diadakan ibadah pujian penyembahan dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah raya pukul setengah 8 malam. Kemudian di hari Sabtu pukul 10 pagi diadakan doa puasa dilanjutkan dengan ibadah youth pukul 6 sore. Kita bertemu lagi pada ibadah raya di hari Minggu, 2 kali ibadah pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah raya umum pagi masih disertai dengan live streaming melalui YouTube channel GBI Agape Pekalongan. Selama ibadah raya berlangsung, jemaat juga dapat mengarahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jadwal ibadah sekolah minggu masih mengikuti jadwal ibadah umum yaitu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. It's time to Flash News. Mulai Kamis tanggal 9 Maret 2023 akan diadakan Komsel umum di gereja pukul 7 malam. Untuk info lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi sekretariat gereja. Kami terus mengingatkan agar jemaat membiasakan untuk memberikan persembahan dalam keadaan yang baik dan rapi dengan tidak melipat maupun meremas uang ke dalam amplop persembahan. Mari jemaat kita biasakan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. GBI Agape kembali mengadakan baptisan air.
Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, dapat segera mendaftarkan diri ke sekretariat gereja untuk mengisi formulir pendaftaran. PAUD Pelita Kasih kembali membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Mari percayakan putra-putri Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih. Segera daftarkan anak, cucu, maupun orang terdekat Anda untuk belajar di PAUD Pelita Kasih dengan menghubungi kontak person berikut ini. Pada tanggal 16 April mendatang, gereja akan mengadakan kegiatan donor darah. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, dapat segera mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Kami mengingatkan bahwa calon pendonor harus dalam batas usia 17 hingga 60 tahun, serta dalam kondisi tubuh yang sehat. Persyaratan detail mengenai donor darah dapat disimak pada slide berikut. Bagi saudara yang akan melangsungkan pernikahan, dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja minimal 6 bulan sebelum hari H untuk mengikuti katekisasi pranikah. Satgas yang bertugas minggu depan adalah Satgas 1 dan 2. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang bertugas, dimohon mempersiapkan diri untuk melayani minggu depan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya Selma pamit undur diri. Mari jemaat untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 7 ya, 7 April. Jadi kita siap-siap, kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus untuk kita, menyelamatkan kita. Saya kira itu mohon diperhatikan, kita bisa datang ya hari Jumat jam 6 sore ya. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini, kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa, dan setelah kita menerima berkat Tuhan, kita duduk sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tidak semua orang Tuhan yang dapat melakukan ibadah kepadamu. Tetapi kami umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau berikan kami untuk beribadah kepadamu. Itu sesuatu yang sangat memberikan kepada kami anugerah-Mu yang besar. Karena Tuhanlah satu-satunya Allah kami yang hidup. Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkaulah yang menyertai kami di hari-hari yang akan datang Tuhan. Semua apa yang kami lakukan dalam aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua pekerjaan jemaat-Mu, usaha jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau buka jalan Tuhan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan itu, Tuhan memberkati agar nama Tuhan dipermuliakan. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Engkaulah yang menyertainya. Karena semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan adalah alat-alat-Mu untuk melakukan dan ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Jemaat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan, itu adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua mendukung akan pekerjaan-Mu di tempat ini. Karena semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau sertai jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan untuk semua pemerintah Tuhan, dari pusat sampai daerah, Engkau terus bekerja Tuhan di tengah-tengah semua pemimpin-pemimpin kami.
Khususnya Presiden kami Tuhan, Engkaulah yang menyertai dia Tuhan, memberikan dia sungguh-sungguh Tuhan, visi daripadamu untuk Indonesia. Dan Tuhan pakai dia sebagai alat-Mu, karena Engkaulah yang memiliki semuanya di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir untuk beribadah kepadamu. Apapun persoalan mereka, kami percayakan kepadamu dan Engkau sanggup menolong setiap orang yang berseru dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan daripadamu selanjutnya. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, kami mohon kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat damai sejahtera. Tuhan curahkan atas seluruh jemaat-Mu ini, demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu